请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯点。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。早安, semuanya Sisyong Setie. Hari ini saya Vivi Liang menjadi moderator. Marilah kita berdoa sebelum kita membacakan intisari hari ini. Dipersilakan, host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Ya, kita mulai dengan pembacaan intisari, ya. Dan hari ini saya ditemani oleh Elisa Secie. Jadi Elisa Secie yang bacakan catatan tangan. Dipersilakan. Kang En Vivi Liang Sece dan Kang En semua master dan semua peserta ya. Haute ingin kita belajar bersama. Mari kita mulai Sutra Teratai bab 23 episode 1820.
menjalankan. Hmm. Ya. Catatan Sinfas yang sudah teratai episode 1820, aktivitas lampau Bodhisattva baik saja Raja. Menjalankan 6 paramita secara luas untuk memurnikan 6 akar indera dan 6 objek indera. Catatan tangan. Segala keharuman bunga di dunia ini, bahkan keharuman dari gaharu atau cendana, serta keharuman sejenis yang tercium di sekeliling, hanya keharuman dari sila yang dapat meliputi segalanya. Satu rupa ataupun satu aroma di dalam alam Dharma tidak lain dan tidak bukan adalah jalan tengah. Demikian pula dengan keharuman dari kebajikan sila di dunia Buddha dan dunia makhluk. Lanjut. Intisari pertama, Buddha telah mengatakan dunia dipenuhi ketidakkekalan. Kondisi batin dalam setiap menit dan detik harus selalu dijaga dengan baik. Karena panjang pendeknya usia tiada yang tahu. Selain kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada orang tua kita, kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Hargai diri sendiri, yaitu pertama, berbakti kepada orang tua. Kedua, membalas kebaikan semua makhluk hidup. Dan ketiga, membalas kebaikan Sang Buddha. Jika kita adalah murid Buddha, kita harus mengikuti dan mempraktekkan apa yang diajarkannya. Ini disebut membalas kebaikan Buddha dan merupakan persembahan terbesar bagi Buddha. Apa yang kita persembahkan? Kita mempraktekkan ajaran Buddha. Mengapa kita harus terjun ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi kepada orang lain? Itu karena ajaran dan didikan Sang Buddha kepada kita untuk mempraktekkan jalan Bodhisattva. Lalu dari manakah jalan Bodhisattva ini dimulai? Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Sisung Seci, ini dikatakan ya, dunia dipenuhi dengan ketidakkekalan. Memang dalam kondisi batin kita ya, setiap menit, detik harus dijaga. Karena pada saat kita seperti ini, konsentrasi mengikuti Sinfasyan. Tiba-tiba ada orang rumah yang memanggil kita. Lalu berita apa yang kita terima? Batin kita itu bergejolak seketika. Cuman Master selalu mengatakan bahwasanya kita harus menggenggam setiap waktu seperti itu adalah samadhi. Dalam kondisi samadhi, kita tahu apa yang kita lakukan saat ini. Jadi dengan kita mengetahui apa yang kita lakukan saat ini, kita tetap fokus. Sehingga yang kita lakukan itu tidak ada penyimpangan. Itu juga berarti kita telah memahami apa itu samadhi dan ketidakkekalan. Karena batin kita selalu berubah setiap saat. Di sini kita sebagai manusia ya, kita dihimbau, diharapkan ya, kita menyadari untuk ada 3. Berbakti kepada orang tua, juga membalas kebaikan semua makhluk hidup dan membalas kebaikan Sang Buddha. Orang tua, semua makhluk dan Buddha ini memberikan kita semua kebaikan. Orang tua melahirkan kita hingga kita memiliki tubuh jasmani ini untuk hidup di dunia ini ya, dapat mempraktekkan semua ajaran Buddha. Lalu, bagaimana dengan makhluk hidup? Karena dengan adanya makhluk hidup, selain manusia, hewan, dan tumbuhan ya, tumbuhan yang bukan dia hidup, tapi kita tidak mengatakan sebagai makhluk hidup ya. Dengan adanya kombinasi keseluruhan, manusia itu, makhluk hidup ini bisa hidup dengan baik. Karena ada siklus kehidupan yang saling melengkapi. Yang ketiga, bagaimana membalas kebaikan Sang Buddha ya?
Nah, manusia apabila dalam kehidupan ini memiliki pencarian misi kehidupan dan menemukan suatu ajaran. Di sini kita belajar ajaran Buddha ya. Setelah mendapatkan ajaran Buddha ini, Buddha mengatakan apa? Yang semua saya ajarkan ini adalah yang telah saya praktekkan. Jadi untuk kalian bisa ini ya, bersumbangsi ke dalam masyarakat dan membalas budi saya, kalian harus mempraktekkan yang saya ajarkan. Nah, itulah adalah cara kita membalas budi kepada Sang Buddha. Lalu Buddha ini di dalam Sutra Teratai ini kan mengajarkan Sutra Teratai bahwa setiap makhluk hidup bisa mencapai kebudahan hanya dengan mempraktekkan jalan bodhisattva. Nah, bagaimana seseorang bisa menjadi bodhisattva? Karena ada makhluk yang menderita, sehingga setiap makhluk hidup dapat membangkitkan batin kebodhisatwaannya itu ya, welas asih, ketidaktegaan melihat penderitaan, sehingga mereka dapat menolong makhluk menderita dengan adanya makhluk menderita. Dan Vihilang Sece, silakan lanjut. Ya. Dan saya tambahkan sedikit bahwa dunia ini dipenuhi ketidakkekalan. Segala sesuatu terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Manusia pun sama. Manusia lahir, tua, sakit, dan meninggal. Jadi kita di dunia dilahirkan ini, orang tua sangat menyayangi kita. Jadi kita juga sendiri harus mencintai diri kita sendiri, yaitu bisa menjaga tubuh dan batin kita. Dan ada 3 hal yang harus kita membalas budi, yaitu pertama, kita harus membalas budi kepada orang tua, yaitu berterima kasih atas budi orang tua, yaitu kita harus bisa menjaga batin kita dengan baik. Kita bisa bersumbangsi untuk dunia ini, dan juga semua orang itu menyempurnakan segala kebutuhan kita. Setiap orang itu hidup saling ketergantungan, yaitu perpaduan kekuatan dari para makhluk. Jadi kita harus juga yang kedua membalas budi kepada para makhluk. Yang ketiga yaitu kita membalas budi kepada Buddha. Kita adalah murid Buddha, kita harus bisa mengamalkan sesuai ajaran, mempraktekkan dalam tindakan nyata semua ajaran Buddha, dan memberikan persembahan kepada Buddha, yaitu dengan cara mempraktekkan jalan bodhisattva ini. Dan tadi pagi saya mendengar Master membabarkan bahwa kita ini sekarang dengan berada di jalan bodhisattva, berarti kita sudah berada di bawah kaki kita. Apakah kita mau melangkah di atasnya, yaitu jalan bodhisattva ini? Semuanya ini tergantung dari kita. Dan juga tadi dikatakan membalas budi pada makhluk. Karena adanya makhluk yang menderitalah, sehingga kita bisa menyempurnakan jalan bodhisattva ini, yaitu kita juga bisa berterima kasih kepada para makhluk. Jadi kita semuanya bisa mendapatkan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Semuanya ini adalah perpaduan dan juga saling ketergantungan antara para makhluk. Ketika barang sampai di tangan kita, kita harus menghargainya. Next, nomor 2. Inilah ikrar dari insan suci dari kehidupan ke kehidupan. Setiap niat dan pikiran, kita datang dan pergi selamanya berada dalam lingkup keluarga sedharma.
Kita harus terus-menerus datang dan pergi untuk menjernihkan dunia. Inilah tekad dan ikrar insan suci. Pada umumnya kita sebut dengan membangkitkan ikrar agung, yaitu makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku berikrar menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semuanya. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Jadi semuanya ini kita ucapkan ikrar agung saat kita dilantik di Taiwan oleh Master. Maka kehidupan demi kehidupan kita ini adalah persembahan yang terbaik dari kita kepada Sang Buddha. Tanpa keserakahan dalam hati, yang mana dapat dengan leluasa datang dan pergi, ini sebagai tanda Dharma Buddha telah terserap ke dalam batin kita. Dan tadi saya menyambung ya, yang mengenai membalas budi. Dan ketika Master masuk ke ruang ceramah, Master memberi hormat kepada Buddha. Duduk di kursi dan meja, semuanya ini yang telah tersedia. Ada orang yang mendengarkan apa yang ingin Master sampaikan. Master bersyukur semua sebab dan kondisi sudah sempurna. Dan juga menyempurnakan segala kebutuhan Master. Kita harus juga berterima kasih kepada para makhluk. Semua ini hasil sumbangsi semua orang. Dan dunia ini juga memiliki sumber daya dan juga aspirasi dari banyak orang, sehingga terbentuklah meja dan kursi ini. Tindakan yang diambil sebagai respon dari dunia dengan sangat teliti, sehingga seluruh keperluan dunia ini bisa terpenuhi. Next. Naskah Sutra. Ia kemudian menelan berbagai jenis stupa seperti cendana, kunduruka, turuska, prika, gaharu, tenggelam, dan damar. Juga meneguk minyak wangi dari bunga campaka dan berbagai bunga lainnya. Setelah melakukannya selama 1200 tahun penuh, ia lalu mengolesi tubuhnya dengan minyak wangi. Penjelasannya adalah bahwa dengan kunduruka, yaitu getah pohon, ini akan meleleh dan menetes jika kena terik matahari dan akan menetes ke dalam pasir sehingga membuat tanah itu menjadi harum. Dan juga dikatakan bahwa ada 6 jenis dupa. Ini semuanya diumpamakan sebagai praktik dari 6 paramita. Dan juga dengan minyak wangi yang terbuat dari berbagai bunga. Dan setahu saya dengan adanya daun atsiri yang disuling, kemudian ini akan menjadi essential oil, yaitu sumbernya dari kita membuat minyak wangi, baik untuk digunakan untuk mempersembahkan kepada Buddha maupun untuk manusia jika memakai minyak wangi, dan tentunya dicampur dengan berbagai kimia dengan haruman yang sesuai selera. Jadi di sini dikatakan juga bahwa dengan memurnikan tubuh dan menegakkan tekad selama 1200 tahun, dan 1200 ini merujuk pada 12 landasan indera, yaitu dari 6 akal indera dan 6 objek indera yang berjumlah 12. Dan juga dari sini akan kita terbentuk kesadaran. Dan kesadaran ini
bisa kita merubahnya menjadi kebijaksanaan. Dan juga tadi pagi saya mendengarkan Master mengatakan bahwa kesadaran ini harus terus kita pelajari, yaitu kita setelah mendengarkan Dharma, kita merenung dan mempraktekannya, Wensesiu ya. Dan juga minyak wangi ini, yaitu bila diolesi pada tubuh, ini sebagai perumpamaan, ini kita menunjukkan kemurnian luar. Jika kita ingin mendapatkan buah dari kebajikan murni, yaitu dari luar dan dalam, ini harus menjadi satu. Jadi kita dalam menjalankan praktek 6 paramita secara luas, kita hendaknya bisa memurnikan 6 akar indera dan 6 objek indera ini, sehingga bisa menghapus delusi dan kemelekatan pada tubuh jasmani, guna merealisasikan tubuh Dharma yang nyata dan langgeng. Next. Suci Elisa. Intisari ketiga, Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana membangkitkan tekad dan menegakkan ikrar yang demikian. Beliau terus memberikan persembahan dengan satu tujuan, untuk bersumbangsi kepada para makhluk, bersumbangsi dengan niat, tenaga, dan lainnya. Kemudian, beliau masih merasa bahwa persembahan ini belum cukup. Beliau ingin menggunakan tubuh jasmaninya sebagai persembahan. Bagaimana beliau memberikan persembahan ini? Beliau mempersiapkan tubuhnya yang tidak murni menjadi sebuah barang persembahan kepada Buddha. Sehingga dengan penuh ketulusan, beliau memercikan dan memoleskan beragam bahan wewangian pada sekujur tubuhnya. Ia kemudian menelan berbagai jenis dupa seperti cendana, kunduruka. Kunduruka yang ditelannya adalah dihasilkan dari penjuru barat. Adalah getah pohon. Di bawah terik matahari di musim panas, akan meleleh dan menetes ke dalam pasir, membuat tanah menjadi harum, makanya dinamakan kunduruka. Ini di intisari ketiga ini adalah perumpamaan ya. Bagaimana seorang bodhisattva mempersembahkan, tidak hanya mempersembahkan dengan praktek berbuat kebajikan ya, seperti sila, itu ada kebajikan. Tapi dia merasa persembahan itu belum cukup. Dia menggunakan tubuh jasmaninya dengan sepertinya memoleskan wewangian dan menelan berbagai jenis dupa. Di sini dikatakan jenis dupa. Dupa itu adalah paramita. Lalu wewangian itu apa ya? Wewangian itu adalah bunga-bunga. Setiap tumbuhan memiliki aroma tersendiri. Setiap bunga juga memiliki aroma tersendiri. Sehingga ini bagaimana semua wewangian ini bisa berpadu lewat minyak. Dipadukan lewat minyak menjadi essential oil. Dikatakan memoles kepada tubuhnya. Bagaimana tubuh jasmani kita bisa wangi? Karena kita ada mempraktekkan semua paramita dalam kehidupan kita. Dan wewangian itu adalah setiap sesama yang melihat diri kita yang telah mempraktekkan 6 paramita ini, merasakan terinspirasi. Ya, wewangian itu tersebar ke seluruh penjuru. Nah, itu adalah perumpamaan ya, seseorang yang telah mempraktekkan paramita dan sila sebagai kebajikan ya, menolong semuanya. Dan ini tindak tanduknya ini yang melihatnya itu merasa wah begitu baik ya, saya ingin mencontohinya. Nah, itu adalah wewangian yang telah menyebar dan dapat dicium oleh sekeliling.
Demikianlah. Mari lanjut Vivi Liang Sece. Next. Teruska, Prika, Gaharu, dan Damar. Teruska adalah vanili, Prika cengkeh, Gaharu tenggelam, Gaharu, Damar getah pohon pinus. Next. Yang keempat, juga meneguk minyak wangi dari bunga cempaka dan berbagai bunga lainnya. Cempaka itu bunga berwarna kuning. Semua bunga ini dicelupkan ke dalam minyak agar harum. Semua minyak ini terbuat dari bunga. Bunga-bunga ini adalah bunga kuning. 6 jenis wewangian yang luar biasa disebut 6 jenis dupa. 6 jenis dupa diumpamakan sebagai praktek dari 6 paramita. Minyak wangi yang terbuat dari berbagai bunga merujuk pada praktek kecil yang sangat halus sebagai respon atas kebutuhan dunia. 6 paramita yaitu dana, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, kebijaksanaan. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Ini disebut sebagai kebajikan. Perdana memiliki kebajikan dari berdana. Menegakkan sila memiliki kebajikan sila dari menegakkannya dan lain-lain. Sehingga kebajikan tersebut memancarkan wangi tersebut. Maka sebagai perumpamaan 6 jenis dupa diumpamakan sebagai praktek dari 6 paramita. Jadi di sini dikatakan bahwa tadi ya saya sendiri ya dulu orang tua saya adalah eksportir ya. Jadi saya juga dengan melihat om saya juga eksportir yang sukses dengan mengekspor barang-barang sebagai berikut yaitu cengkeh, kayu gaharu, dan damar. Damar itu adalah getah pohon pinus yang diambil dan kegunaannya itu selain untuk mempersembahkan kepada Buddha, ini juga untuk membuat bahan utama cat, yaitu cat untuk rumah, untuk itu ya yang akhirnya bisa membuatnya menjadi mengkilap. Jadi dan saya juga saat itu melihat dengan beliau itu berdagang cengkeh ya, itu juga wangi dan cengkeh juga itu juga dipergunakan di rokok ya. Jadi dengan berdagang barang-barang ini berbisnis ini apa namanya bisa membuat orang menjadi makmur ya karena barang-barang ini hanya ada di beberapa daerah di Indonesia dan juga untuk memperolehnya itu sangat sulit dan untuk memasarkannya pun saya pernah sampai ke China ya waktu itu mengenai kayu gaharu. Jadi kayu gaharu ini ada yang untuk obat, tetapi juga ada yang kayu itu yang langka, itu yang mengeluarkan bau harum, itu akan diekspor ke Cina. Di sana mereka akan mengukirnya. Misalnya akar-akarnya atau semua bagian dari kayu gaharu itu akan dipergunakan dengan sangat baik. Misalnya dengan mengukir ya Buddha Bodhisattva Kuang Im ya, Avalokiteswara, yaitu dengan di belakangnya itu ada pohon-pohon, ranting-ranting, semuanya itu bisa diukir ya, dan setelah menjadi bahan jadi, barang itu akan bernilai puluhan juta sampai ratusan juta ya dengan sebuah patung itu saja. Jadi disitulah saya berminat untuk mempelajari segalanya itu karena saudara saya dengan berdagang itu dan dia kerjanya hanya santai dengan menjual sekali itu bisa keuntungannya untuk hidup bisa bertahun-tahun ya. Jadi dari situlah saya sangat tertarik dengan segala ternyata semua bahan-bahan ini adalah untuk mempersembahkan untuk bisa membalas budi kepada Buddha dan dipergunakan di negara-negara yang banyak beragama Buddha.
Kang next. Terima kasih, Visi yang Suci. Minyak wangi yang terbuat dari berbagai bunga menunjukkan kehalusan yang sangat mendetail. Baik itu bunga maupun rumput, semuanya harus melalui proses penyulingan untuk menjadi minyak. Ini menggambarkan perilaku halus kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan setiap hari, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Ada orang yang mampu mengukir satu sutra hati versi singkat pada sebutir beras. Ukiran ini sangatlah halus dan kecil, sehingga dikatakan tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh seseorang. Jika kita menggunakan pikiran dan batin yang benar, 6 jenis dupa adalah mengumpamakan 6 praktik dari 6 paramita. Aneka minyak wangi yang terbuat dari berbagai bunga menunjukkan ketelitian dan kehalusan. Tindakan yang diambil sebagai respon dari dunia. Kalimat yang Anda ucapkan dengan perlahan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain serta memberi manfaat besar kepada dunia. Ini menunjukkan ya bahwa Bodhisattva ya yang telah mempraktekkan selama 1200 tahun. Bagaimana dia menjalaninya. Di sini dikatakan tentang berbagai bunga. Bagaimana sepenuh hati mempraktekkan apa yang didengarnya, yaitu ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu didengarkan, direnungkan, setelah dipahami, dia langsung mempraktekannya. Dan keseharian apapun dilakukan sepenuh hati. Karena yakin terus dilakukan terus-menerus. Dengan menggunakan pikiran dan batin yang benar, seseorang dapat melakukan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Lalu, apa yang dikatakan dan dia lakukan itu semua dengan memegang Dharma sebagai panduannya. Jadi, setiap tindakannya itu, responnya itu terhadap keadaan ya, respon dunia ini, semua ucapan dan perkataan tindakannya bisa menginspirasi sesama dan memberi manfaat besar kepada dunia. Itulah adalah minyak wewangian yang bisa tersebar, tercium oleh semua yang di sampingnya. Next. Silakan Vivi. Saya tambahkan sedikit bahwa tadi dikatakan bahwa kalimat yang Anda ucapkan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain dan memberi manfaat besar kepada dunia. Sama juga dengan kita dalam berbicara, tetapi kita harus cermat ya. Dalam satu kalimat itu bisa menjadi kontribusi bagi dunia. Sama dengan kita tadi dikatakan bahwa dengan kita mengolesi badan, berarti kita akan memperoleh kebajikan murni, yaitu keharuman murni. Dan dikatakan bahwa dengan kita berjalan di jalan tengah, kita juga akan memperoleh keharuman dari kebajikan sila di dunia Buddha dan dunia makhluk. Jadi ini artinya sangat mendalam ya, yaitu dengan kita melakukan kebajikan dan mempersembahkan dengan membalas budi kepada Buddha, berarti juga kita akan memperoleh keharuman dan kebajikan sila. Next, number 6. Bodhisattva ini tidak menyia-nyiakan waktu.
membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih dikandung badan. Setelah melakukannya selama 1200 tahun penuh, ia lalu mengolesi tubuhnya dengan minyak wangi. Secara demikian, dia memurnikan tubuh dan menegakkan tekad selama 1200 tahun. Ini 1200 merujuk pada 12 landasan indera dari 6 akar indera dan 6 objek indera. Minyak wangi seperti minyak osmanthus dan lainnya bisa diolesi pada tubuh. Mengolesi tubuh menunjukkan kemurnian luar. Jika berharap untuk mendapatkan buah dari kebajikan murni, maka luar dan dalam mesti menjadi satu. Hendaknya menjalankan segala praktik dari 6 paramita secara luas untuk memurnikan 6 akar indera dan 6 objek indera, menghapus delusi dan kemelekatan pada tubuh jasmani, guna merealisasikan tubuh dharma yang nyata dan langgeng. Next. Next, Lukisan Cici 7. Elisa. Sebagai manusia, Cici menghilang. Cici Elisa, apakah saya sambung ya? Yang ketujuh, sebagai manusia yang paling bersih dan murni adalah tubuh jasmani manusia. Tetapi bagaimana kita dapat membuat tubuh menjadi sangat bersih dan murni adalah dengan menjalankan segala praktek dari 6 paramita secara luas. 6 paramita dan laksa prakteknya menjadi kebajikan kita. Sedangkan kebajikan dilambangkan dengan wewangian. Maka dikatakan memurnikan 6 akar indera dan 6 objek indera. Harus digunakan pada arah yang benar. Luar dan dalam mesti satu. Hendaknya menjalankan segala praktek dari 6 paramita secara luas untuk memurnikan 6 akar indera dan 6 objek indera, menghapus delusi dan kemelekatan pada tubuh jasmani, guna merealisasikan tubuh dharma yang nyata dan langgeng. Tubuh adalah sarana untuk pembinaan diri, tetapi tubuh jasmani adalah tidak murni. Bila ingin memberikan persembahan, tubuh mesti dibersihkan hingga murni. Itu sebabnya dia menelan 6 jenis dupa, guna menunjukkan kalau tubuhnya adalah sarana pembinaan diri yang murni tanpa banding. Jadi dari tubuh jasmani ini kita juga bisa membersihkannya hingga murni, yaitu dengan cara menelan 6 jenis dupa. Dan inilah sebabnya tubuh ini adalah sarana pembinaan diri yang murni. Cici Elisa sudah ada? ada. Oh ya, Halo? silakan. Ya, maaf ya. Tadi itu ya, putus. Tiba-tiba hilang. Oke. Nih, tubuh adalah sarana untuk pembinaan diri. Di sini dikatakan bahwa bagaimana memurnikan tubuh kita. Melakukan hal yang harus kita lakukan dan tidak melakukan hal yang mencemarinya. Bagaimana dengan tidak melakukan hal yang mencemarinya? 6 objek indera itu adalah mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit kita. Bagaimana mata melihat hal yang benar. Apabila melihat hal yang tidak benar, ya kita tahu tidak benar, kita hindari. Untuk mendengar hal yang benar, kita yakini, kita praktekkan. Yang tidak benar, kita hanya tahu dan berhenti di posisi di diri kita sendiri tanpa terus meneruskannya. Ucapan, sen kou i, selalu dikatakan kita harus selalu memiliki niat pikiran yang baik, selalu. Lalu
apa yang kita ucapkan itu kita ucapkan dengan baik, supaya kita mendengar ucapan baik itu untuk kita praktekkan dan mengucapkan segala sesuatu yang baik, berharap membawa kebaikan juga kepada sesama. Ada dikatakan dalam ini kata perenungannya, satu ucapan itu bisa membawa berbagai respon. Nah, bagaimana suatu ucapan baik itu bagaikan bunga teratai yang bermunculan. Oke. Di sini karena kita telah mengetahui ya, hanya dengan ada tubuh jasmani ini, kita bisa melakukan pembinaan diri di dunia ini. Jadi kita telah memahami bahwa tubuh memiliki ketidakkekalan. Jadi di saat ini kita juga harus menjaga tubuh dengan sehat agar proses pembinaan diri kita di dunia ini bisa berjalan panjang dan luas. Next. Buddha berdiam di tanah dari kedamaian dan kebahagiaan. Leluasa mengamati seluruh dunia dengan mata batinnya, tiada rintangan dari ketidaktahuan. Dharma dengan makna tanpa batas darinya, menyebar ke seluruh alam dharma di alam semesta. Dia dapat memasuki dan bangkit dari samadhi dengan leluasa. Next. Buddha berdiam di tanah yang damai dan bahagia. Batinnya dan matanya melihat dunia. Selalu batin yang tiada kerisauan, tiada kegelisahan, sudah melampaui. Inilah tujuan kita membina diri. Tiada rintangan dari ketidaktahuan. Alam dari Buddha dan Bodhisattva sudah tidak ada ketidaktahuan yang merintangi. Jadi Dharma itu dengan makna tanpa batas darinya menyebar ke seluruh alam Dharma di alam semesta. Dengan sendirinya dapat memasuki dan bangkit dari samadhi dengan leluasa. Kita harus berlatih bagaimana bersikap rendah hati. Yang harus kita latih bagaimana memandang orang lain sebagai Buddha. Dan Bodhisattva Sadapaributta, Anda semua akan menjadi Buddha. Saya tidak berani memandang rendah kalian. Ini adalah membina diri. Jadi, membina diri adalah percaya diri sendiri juga bisa mencapai kebuddhaan. Juga tidak boleh memandang rendah orang lain. Berinteraksi satu sama lain dengan cinta kasih. Ini adalah ajaran bodhisattva dunia. Sebelum mencapai kebuddhaan, kita harus membangkitkan tekad dan berikrar. Praktek jalan bodhisattva memberi manfaat bagi dunia. Ini adalah persembahan terbesar. Jadi di sini tadi ya dikatakan kita harus melakukan memberikan persembahan atau membalas budi kepada yang pertama adalah kepada Buddha yang penting dan kepada orang tua dan juga kepada para makhluk. Jadi disinilah yaitu kita dengan menjalani mempraktekkan jalan bodhisattva ini juga merupakan persembahan yang terbesar yang kita berikan kepada Buddha. Kang En. Jadi kita sekarang mulai masuk ke sesi sharing. Apakah ada yang raise hand? Siapa yang? Coba Ada Sece. siapa? Di Susyung. Ya. Tapi Susyung Sece, kita selama bulan Agustus ya telah ada nih tata cara sharing. Jadi para peserta boleh mengikuti tata cara sharing ya. Bagaimana sharing tentang kesempatan hari ini. Oke, kita persilakan Sidik Susyung. Kan En. Karena oke. Jadi tadi pas baca dengar intisari yang ada sekaligus baca ya. Jadi teringat sesuatu kalimat dan udah diketik juga. Jadi saya coba bacakan ya.
Jadi apa yang sempat saya langsung tulis buat mempersingkat waktu. Pada umumnya sebagian besar dari kita sangat suka cita dan diliputi rasa welas asih yang sangat mendalam saat mempraktekkan function, melepaskan kehidupan bagi hewan terutama di bulan 7 lunar. Padahal sebenarnya praktek function terbaik dapat kita praktekkan setiap hari, setiap saat, konsisten dan tanpa beban dengan cara memilih pola makan vegan ataupun nabati. Semoga kalimat pendek di atas mampu mengetuk hati Sisyong Suci dan menjadi perenungan bagi kita semua buat segera memulai pola makan vegan tanpa menunda lagi. Semoga semua makhluk berbahagia, selamat dari penderitaan, hidup damai, dan saling mengasihi serta saling memaafkan. Kan Em Sisyong Suci. Kan ya Sidik Sesyung ya, sharing ya. Bagaimana kita nih melakukan function dengan bervegetarian. Nah, ini juga adalah tadi kan kita berterima kasih kepada tiga ya, berbalas budi, termasuk kepada semua makhluk. Kita bisa dengan bervegetarian. Dengan bervegetarian kita juga memurnikan tubuh jasmani kita dan ini tubuh jasmani, jiwa dan pikiran kita karena eh, dengan pola makan nabati ya, kita tidak ada rintangan karma, mengurangi rintangan karma dengan semua makhluk. Kan, Sisyong? Hmm. Sisyong Sejeman, Selanjutnya, apakah ada yang sharing? Nah, di sini ada begitu banyak pertanyaan ya, Sici ya. Ah, kita coba ini polling ya. Sisyong Sici yang di sini, apakah percaya diri sendiri juga bisa mencapai kebudahan? Oh, nanti ya. Kita persilakan Ong Ciwei Sisyong dulu, kanan. Kanan Elisa Intan Sece, kanan Vivian Sece. Ya, kanan ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Kanan kepada Sidi Sesi yang telah sharing ya. Kanan ya kepada semua sesi Sece ya. Ya, hari ini memang kita mendapatkan satu eh, pengetahuan ya yang disampaikan oleh Master yang semoga itu bisa menjadi kebijaksanaan ya dalam hidup kita. Ya, memang kita pernah mendengar ya kata-kata ya, harumnya bunga, harumnya cendana itu tidak pernah bisa melawan arah angin. Ya, namun harumnya kebajikan itu dapat melawan arah angin. Ya, 6 paramita ini tadi Master telah sampaikan ya sebagai sebuah kebajikan dalam hidup kita. Jadi ada 6 ya. 6 ini sehingga dalam waktu hidup kita ini kita memiliki kekuatan gaib ya. Dikatakan juga ya ada kekuatan gaib, yaitu kekuatan gaib apa? Yaitu kekuatan gaib sebetulnya ada dalam batin kita untuk mengatasi kerisauan-kerisauan atau kekotoran batin yang dimiliki ya. Sehingga di dalam waktu hidup kita ini kita memiliki nilai sebuah kehidupan. Sehingga jadi kalau tadi ya Elisa Sece bertanya apakah yakin begitu ya. Ya tentunya itulah namanya kalau keyakinan ini memang tidak mudah ya melalui satu proses. Namun kita tahu dengan apabila kita yakin dengan sesuatu maka kita lebih tenang ya. Jadi kita yakin dengan dan keyakinan itu juga ditimbulkan dari sebuah penderitaan. Jadi apabila kita mengalami satu penderitaan, satu kerisauan, dan kita menggunakan prinsip kebenaran yang kita telah tahu, telah kita dengar, maka disitulah bisa menumbuhkan keyakinan demi keyakinan ya dalam diri kita untuk mengatasi setiap berusaha ya mengatasi setiap kondisi yang ada. Nah, oleh sebab itulah eh, apabila kita juga perlu ya tadi Mas sampaikan perlu berbelas asih ya pada batin kita sendiri sehingga batin kita ini tidak selalu risau ya dengan adanya kekotoran-kekotoran batin yang kita miliki ya kita sedang berusaha ya seberusaha. Oleh sebab itu tadi Mas ingatkan juga benda yang ada dapat kita tingkatkan nilainya ya nilai manfaatnya. Oleh sebab itulah ini berarti kita berusaha ya mengatasi keserakahan-keserakahan yang ada dalam diri kita
dan juga berusaha bersukacita untuk menerima kondisi-kondisi yang ada dan juga kita berusaha untuk terus ya merubah pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki ini bisa menjadi sebuah kebijaksanaan ya dari sharingnya tadi Sidik Susyong, dari sharing Vivi Liang Sice, Elisa Sice ya. Semogalah sifat-sifat luhur yang ada dalam batin kita ini ya ibarat kita melumuri ya seperti tadi ya sampaikan melumuri dengan wewangi-wangian yaitu tubuh dan batin dengan melakukan kebajikan-kebajikan dan mengembangkan sifat luhur yang memang sudah ada dalam batin kita. Ya, kan An, Sesung Sice, kan An, Elisa, Atas Sice, kan An. sharing dari On the Way, Kang En. Dan masih ada yang bagaimana kalau kita panggil Tan Living Sisyong atau ke Rosi Sejie? Apakah bersedia untuk sharing? Karena waktunya masih sangat panjang, ya kalau bisa Pak O Tangxia ya, supaya kita bisa mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Vivi Liang Suci. Bila belum ada, boleh kita kuis dulu supaya Ya, nanti silakan. Oke, Kak An, Cici. Eh, tim, Saya bacakan ya. ya silakan. Kuis hari ini cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chatroom everyone dengan format jawaban dan contoh dari jawaban yaitu 1D atau 2A. Next. Nomor 1, mengapa Bodhisattva Baisarjaraja mengolesi tubuhnya dengan minyak wangi selama 1200 tahun? A. Untuk memperkuat tubuh jasmani. B. Sebagai simbol pemurnian batin dan fisik. C. Agar dikenal oleh semua makhluk. D. Sebagai bentuk pelatihan meditasi. E. Untuk mendapatkan kesaktian gaib. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang benar B, sebagai simbol pemurnian batin dan fisik. Nomor 2, apa tujuan dari bersumbangsi kepada para makhluk menurut ajaran Bodhisattva? A, untuk menghindari penderitaan pribadi. B, untuk membalas karma buruk masa lalu. C, karena makhluk yang menderita adalah penyempurna jalan Bodhisattva. Dan D, aduh saya nggak bisa baca. Agar bisa lahir kembali di alam suci, supaya dikenal oleh dunia. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah C, karena makhluk yang menderita adalah penyempurna jalan Bodhisattva. Nomor 3, mengapa Tuan Chen ingin memberikan buku salinan sutra kepada Master? Karena ia sudah menyelesaikan pelatihan Bodhisattva. B, karena ia tidak sempat berpamitan. C, sebagai bentuk persembahan dan pesan terakhir. D, agar dikenal oleh murid lain. E, sebagai syarat untuk reinkarnasi. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang benar C, sebagai bentuk persembahan dan pesan terakhir. Next disambung oleh Lisa Secie. Kan An, Vivi Liang Suci. Soal nomor 4. Mengapa orang-orang dalam kisah tersebut merasa sangat bersyukur terhadap lingkungan pelatihan? A. Karena bisa digunakan untuk berjualan. B. Karena berada dekat rumah. C. Karena memiliki pendingin ruangan. D. Karena bersih dan rapi
berkat kerjasama semua pihak, karena telah direnovasi oleh arsitek terkenal. Silakan Session Sujeman. Ini diceritakan ya, bagaimana master memasuki ruang ceramah. Keadaan sudah begitu bersih dan indah. Perpaduan semua pihak ya. Dan jawaban yang benar adalah D, karena bersih dan rapi berkat kerjasama semua pihak. Soal nomor 5. Apa yang dilakukan Bodhisattva dari Changhua saat mengikuti konferensi video? A. Menyampaikan laporan ulang tahun Aula Jingsi. B. Membersihkan wihara. C. Membangun bangunan baru. D. Mengadakan upacara pembebasan. E. Mendistribusikan kitab. Silakan, Session Sujeman. Jawaban yang benar adalah A. Menyampaikan laporan ulang tahun Aula Jingsi. 6. Apa bentuk persembahan tertinggi kepada Buddha? A. Memberikan dupa dan bunga. B. Membaca sutra setiap hari. C. Menulis ulang seluruh sutra. D. Membangun wihara megah. E. Mempraktekkan ajaran Buddha dalam tindakan nyata. Silakan. Jawaban yang benar adalah mempraktekkan ajaran Buddha dalam tindakan nyata. Karena semua partisipasi ya dari session-sessionan. Sambil kita menunggu hasil dari pemenang, mana adakah yang mau sharing? Silakan dibuka mic-nya. Mungkin kita boleh lontarkan beberapa pertanyaan ya, Seci ya. Ya, coba Sece yang pandu. Dengan ada pertanyaan ini, kalau Seci merasa, saya ingin sharing tentang pemahaman ini, silakan ya. Bagaimana membina diri dengan telah mendengarkan, memahami, dan meyakinkan dalam terus berpraktek, apakah batin, damai, tenang, bahagia, dan sukacita setelah ini ya, mengharup harumnya Dharma dan praktek keseharian. Mungkin Session Seci boleh ini ya, sharing ya, kesan batinnya selama ini mengikuti Sinfasyang. Apa yang telah dipelajari, kalimat apa hari ini yang telah mengetuk hati, berkesan sekali. Sudah ada, Sece baca. Ya. Pemenang kuis hari ini Sabtu 9 Agustus, episode 1820. Selamat kepada Leo Rianto Susyung dari Medan, Yeni Lokita Sece dari Medan, Haryanto Susyung dari Tebing Tinggi, Anita Friani Sece dari Lampung, Netili Sece dari Tebing Tinggi, Stella L. Wijaya Sece dari Utara 2. Silakan Session Sujeman yang begitu bersungguh hati mengikuti. Silakan Leo Rianto Session, Kan En. Ya, 早上好。感恩ya kepada Lisa Sejie, kepada Viviliang Sejie ya. Ya, pertama-tama kita harus selalu kangen kepada Master ya, dan juga kepada Session Sujeman ya. Berkat semuanya, barusan kita bisa sama-sama menapaki di Jalan Bodhisattva. Jadi saya ingin menjawab ya pertanyaan Elisa Sejie tadi ya. Apakah kita yakin ya kita punya kesempatan menjadi seorang Buddha ya. Jadi dari Sinfasyang hari ini ya kita belajar ya bahwa penderitaan ya adalah salah satu bentuk penyempurnaan. Dan dari Master kita selalu mendengar kalau Ren Ren Zuyu Zhen Ru Ben Xin.
yaitu semua orang juga mempunyai hakiki kebudayaan dan bisa ya mencapai kebudayaan. Dan ini sudah juga dibuktikan oleh banyak Buddha ya di masa lalu ya. Sifat manusia, keadaan dunia dari dulu ya hingga sekarang itu tidak pernah berubah ya. Tetapi ya tetap ya ada orang yang bisa mencapai ya tingkat yang lebih tinggi, dan tiap kehidupan itu yang dia lampaui adalah suatu perjalanan. Nah, jadi dari master itu kita sudah ditunjukkan arah, ya kita sudah dikasih siraman air dharma, yaitu amerta ya. Jadi ya kita harus mempunyai keyakinan, kita harus memupuk berkah ya. Dengan memupuk berkah baru kita bisa mencapai kebudayaan atau tingkatan yang lebih tinggi. Ya, cara memupuk berkah juga sudah ditunjukkan oleh master. Cara memupuk kebijaksanaan juga sudah ditunjukkan oleh master. Jadi sesungguhnya ya yang kita harus lakukan adalah terus mengikuti arah master berjalan sehingga kita mempunyai keyakinan yang kuat. Jadi ya kita sama-sama ya Xiayo ya di ladang berkah ini dan memupuk berkah dan kebijaksanaan sehingga kita juga bisa terus mengikuti master ya. Kak Nen ya, Liu Susyung. Nah, di sela-sela kesibukan pagi aktivitas juga sharing ya. Tadi saya ada mendengar ya tentang ini penderitaan adalah bentuk penyempurnaan. Ya, bagaimana ya kita bisa merasakan penderitaan bentuk penyempurnaan? Ini saya sendiri dalam pendampingan terhadap Kanenbu, kita melihat adanya penderitaan. Penderitaan ini adalah suatu wujud ya yang kita lihat dari indera kita, mata kita, lalu mendengar cerita mereka. Bagaimana dari indera kita itu muncul objek. Objek itu kita kasihan dan kita empati, ingin menolong. Bagaimana perpaduan indera kita dengan objek itu memunculkan welas asih kita. Kadang-kadang tanpa penderitaan ya kita dan hidup dalam keadaan sejahtera ya, kita lupa untuk membina diri. Nah, ini yang saya rasakan pada diri saya sendiri ya. Dulu menjadi relawan suci ya, saya merasa baik-baik saja, tidak begitu banyak kendala. Kenapa bisa begitu baik-baik saja ya? Rupanya saya tidak curu rencin. Saya hanya mendengarkan dharma. Saya hanya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya tanpa terjun langsung ke masyarakat luas. Hanya dengan berinteraksi lebih dalam ataupun mengikul tanggung jawab, kita otomatis akan bertemu dengan banyak orang dan berinteraksi ya. Nah, di saat itulah kita akan belajar untuk menerapkan sakparamita ya, bersabar, bagaimana kita memahami toleransi, empati, keadaan seseorang untuk pada saat kita meminta bantuan ya, bagaimana kita dengan penuh ketulusan membutuhkan bantuannya. Dan orang lain juga begitu sukacita ya, merespon ya apa yang bisa saya bantu. Nah, jadi sebenarnya dalam Dharma ini ya ada dan tiada. Keberadaannya yang menakjubkannya itu di prosesnya, bagaimana kita dalam interaksi ada hutong. Apakah jalinan jodoh baik, buruk yang kita munculkan selama berinteraksi. Tanpa mendengar ceramah master, saya sendiri juga kurang tidak paham ya, setiap hari apa yang saya kerjakan. Bahwa setiap momen itu juga sudah menciptakan karma. Jadi, hidup ini untuk apa ya? Apakah saya telah mengetahui tujuan hidup saya ini?
setelah mendengarkan Dharma ya, tahu setiap makhluk yang datang ke dunia ini pasti memiliki tujuan hidup. Cuman karena ketidaktahuan dan tidak mencari tahu, kita tidak paham, tidak menemukan. Nah, beruntung telah mendengarkan Dhamma ya, kita mendengar tujuan hidup Buddha itu adalah menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Penderitaan karena ketidaktahuan, menghapus delusi. Mendengar ikrar yang begitu besar ini, sendiri juga takjub ya. Bahwasanya Buddha bilang, manusia datang ke dunia ini membawa karma. Karma apa? Karma baik, tidak baik. Jadi, terus berputar, putar, putar. Terlahir di 6 alam. Bagaimana kita bisa menghapus ini ya, mengatasi rintangan karma kita ini? Hanya dengan hidup memiliki dharma. Ada peraturan hidup yang menuntun kita ke jalan kebudahan. Ya, jalan kebudahan itu adalah jalan praktek bodhisattva. Lalu Master selalu mengatakan, bila Anda mau menjadi seorang bodhisattva, harus ada jalan. Jalan itu praktek bodhisattva itu ada 6 sakparamita. Dalam sakparamita ini kita mempraktekkan Pak Centau, 8 jalan mulia berunsur 8. Semua hal-hal positif ya. Jadi kadangkala kita dalam berpikir, melakukan, mengucapkan, dan kita bisa berpikir ke sisi negatif. Bagaimana kita cepat-cepat cuanin ke sisi positif agar yang kita lakukan itu tidak, hati nurani kita bisa menerimanya. Nah, itu juga adalah sebuah itu ya, tahu sila dan kebajikan. Oke, Suci Jemen, apakah ada yang masih mau sharing ya? Hari ini begitu banyak istilah-istilah baru. Apakah ada yang masih bingung ya? Boleh bertanya. Mungkin Sesiung Sece yang mengerti bisa memberi ini ya, pemahaman yang mereka pahami dan kita bersama memahaminya. Jadi saya coba tambahkan sedikit ya. Kita harus melakukan hal yang benar, yaitu dengan ucapan benar, pikiran benar, dan juga perbuatan benar. Apapun yang dilakukan, setiap tindakan yang dilakukan itu harus dengan sepenuh hati dan benar. Dan juga tadi saya mendengar ceramah Master bahwa dengan kita mempraktekkan jalan bodhisattva ini, kita sudah berada di bawah kaki kita, hanya kita perlu melangkahkan kaki pertama di atasnya. Jadi semuanya ini kita harus melakukannya dengan tulus ya, dan juga dengan tekun dan bersemangat. Dan yang terakhir, dalam praktek bodhisattva ini, kita harus mengikuti langkah kaki Master, menapaki jalan bodhisattva dari kehidupan ke kehidupan, dan juga memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Kaen Sesiung Secie, masih ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, Oh, ada Om Siwe Susiung kembali? oh ya Kita silakan. persilakan. Ya, Elisa Sice, Vivian Sice, Sesium Sice. Ya, izin sharing ya Sice, ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, ini satu pengalaman yang saya alami ya. Dan ini sering ya saya ceritakan juga, mohon maaf ya. Ya, saya semenjak kecil sekolah baca Parita, Pancasila, begitu ya. 5 sila ya, tidak membunuh, tidak mencuri, dan selanjutnya ya.
hari ini kita memiliki di perjalanan di jalan Bodhisattva ini memiliki ada 10 sila yang telah disampaikan oleh Master. Ya, jadi hari ini pun Master mengingatkan kita kembali tentang sila. Ini satu pengalaman yang saya alami. Dari kecil saya itu baca parita, sila pertama melatih diri untuk tidak membunuh. Ya namun ya setelah baca parita begitu ya, keluar dari wihara, ya, ya, mohon maaf ya, nyamuk juga ditepok, ya kan? Terus makan juga apa makhluk hidup, ya, begitu ya. Malah itu menjadi satu misalnya kalau di Jakarta itu kan mohon maaf ya, kerang itu kan juga hidup begitu ya. Itu apa yang saya ketahui itu belum menjadi sebuah kesadaran atau sebuah kebijaksanaan. Jadi masih jauh sekali ya. Jadi bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun ya, kondisi itu baru bisa menjadi sebuah kesadaran dan sebuah kebijaksanaan. Ya, jadi setelah menikah juga itu baru mulai menyadari begitu ya, mulai melatih begitu. Ya, CC saya juga sama ya, waktu dia suka sekali makan satu makanan ya, waktu dulu ya, bersifat hewani begitu. Suatu hari kita pergi ke pasar, ya, begitu CC saya melihat itu, ya, setelah itu dia tidak mau makan lagi begitu. Ya, jadi memang inilah eh, memerlukan proses waktu ya yang untuk menyadarkan kita apakah itu dengan melihat penderitaan makhluk, ya, dengan melihat kondisi-kondisi sekitar kita ini. Nah, oleh sebab itulah itu memang sangat penting ya kita berjalan di jalan Bodhisattva ini, turun ya ke kerumunan orang banyak, bertemu dengan banyak orang, ya, dan berusaha menerima setiap kondisi yang terjadi dari luar yang masuk ke dalam batin kita ini. Nah, dengan demikian apa sebuah pengetahuan itu semoga saja lebih cepat ya menjadi sebuah kesadaran dan sebuah kebijaksanaan. Ya, kanan Elisan Siche, kanan Vivian Siche, Atas sharing kanan. dari Onjiwe Sesiong, dan saya tambahkan sedikit bahwa dengan kita memurnikan 12 landasan indera, yaitu dari 6 akal indera dan 6 objek indera, akan membentuk kesadaran. Dan kesadaran ini kita akan merubahnya menjadi kebijaksanaan. Dan dikatakan Master bahwa kesadaran ini kita harus terus pelajari, yaitu kita analisa, yaitu kita renungkan, kemudian kita praktekkan. Jadi Wen Sesiu juga sangat penting dalam hal ini. Kang En. Kan En ya, Sesiung Sece dan ini Vivi yang Sece ya. Oh tadi Om Ciwe Sesiung bilang ini ya sharing ya. Bagaimana walaupun kita awal mengenal, tapi kadang-kala kesadaran kita belum. Ini yang Vivi bilang bilang wen sesiu. Kita kadang-kala hanya wen aja, lupa siu. Kadang di masa kecil kita nggak paham segala sesuatu yang kita dengar itu perlu kita renungkan. Seperti saya sendiri di ini Sinfasyang ya, mendengar hanya kan kita sibuk ya. Jadi kadang-kala kita hanya mendengar, juga tidak ada merenungkannya, ataupun karena tidak merenungkannya dalam praktek kadang-kala kita merasa bagaimana ya? Semua orang melakukan hal ini, kenapa saya nggak boleh? Nah, itu dulu. Tapi karena telah menyadari ya, bahwasanya kalau saya melakukan hal yang sama seperti orang lain, yang saya tahu ini kurang benar, bukankah saya masih ini ya, seperti makhluk awam? Master selalu mengatakan, Fanfu, makhluk awam ada melakukan hal seperti ini. Tapi Master selalu memanggil kita, Husaman, beginilah jalannya. Apakah kita kali ini mau mengambil jalan Bodhisattva sebagai Husa? Itu sangat menentukan. Jadi kita setiap saat senantiasa bisa timbul turun ya, timbul naik.
kapan kita menjadi makhluk awam, kapan kita menjadi bodhisatwa. Kak En. Bagaimana kalau kita panggilkan pembacaan kosakata? Boleh Suci, silakan. 感恩师公圣人开示，感恩师父师伯。心思妙莲婆需发向一会Kosakata Shin Fasyang Bab 23 Bahasa Jaraja Episode 1820 Wang Xing Liu Tu Xing Liu Kencen menjalankan 6 paramita secara luas untuk memurnikan 6 akar indera dan 6 objek indera. Pada tanggal 9 Agustus 2025 Gupu Gunung Hao Tiao ukiran mikro Satuo bebas leluasa Musi bunga osmanthus Jade kebajikan dari sila Chen Sui gaharu tenggelam Kui Jie kekurangan tidak cukup Tou Luo Turuska sejenis kemenyan Pilija Rika sejenis tanaman wangi Shinli Kunduruka getah dari pohon boswellia An Le Shijie tanah dari kedamaian dan kebahagiaan Isi Isyang Wu Fei Zhong Dao bahkan satu rupa atau satu aroma tak lama dan tak bukan adalah jalan tengah. Kan en sư cô sư bố. Kak En saja. Kak Sahau. Kak En Syafusa. Visi yang Suci, boleh saya tambahkan sedikit untuk penutupnya? Silakan. Susung Suciman, di bab ini ya, ada cerita tentang Bodhisatwa Satwa Priyadasana. Dia telah membangkitkan tekad dan membangkitkan ikrar ya. Bagaimana dalam 1200 tahun itu terus membina diri. Ini ceramah pagi ini ada tentang relawan suci ya yang berusia 93 tahun, Tuan Chen. Bagaimana dia setelah mendengarkan Dhamma mempraktekkan dalam selama sisa kehidupannya. Dia sendiri seperti ini ya, mendengarkan ini ya ceramah Master bahwa ikrar Buddha apa dan bagaimana setiap insan suci ataupun semua yang mendengarkan ceramah Master ya, yang memahami ikrar Buddha ini dapat terbangkitkan sifat hakiki kebudahan dalam diri sendiri ya, untuk mencapai kebudahan, mempraktekkannya. Dan keluarganya, dia sendiri dan keluarganya yakin dia akan datang lagi ke dunia ini. Dalam setiap kelahiran, dia akan segera datang kembali. Pada saat Cunian ya, di sebelum pemakaman, keluarganya mengatakan, kalian datang dengan sukacitalah. Dia pergi meninggalkan tubuh fisik yang telah tua dan akan segera datang kembali dengan tubuh baru dan akan mengikuti langkah suci yang ada dan telah membuka jalan untuknya kembali. Kisah ini sangat menggugah. Apakah Susung Suci ada merasakan kisah ini sesuatu yang sangat nyata ya? Ini adalah bodhisatwa yang telah berusia lanjut. Bagaimana dengan beberapa bulan yang lalu di Filipina juga ada bodhisatwa muda yang karena ada rintangan penyakit ya, dia telah meninggal dunia. Tapi keluarganya dan Master dan semua relawan insan suci juga tidak rela dia begitu cepat meninggalkan dunia ini. Tetapi apa daya, manusia tidak bisa mengontrol ketidakbekalan. Yang kita bisa lakukan hanyalah cufu. Semoga dia cepat kembali ke dunia ini menjadi bodhisattva cilik ya, yang kita dampingi. Semoga suatu saat setelah dia besar,
Dan saat kita tiada akan datang kembali, dia akan menjadi pembimbing kita, pendamping kita. Itu sungguh menakjubkan ya. Kan ya, ini yang saya dapatkan hari ini. Kan Sesiung Sejaman. Pembacaan penutupan Sece. Iya. Telah mendekati jam 9 ya. Mari kita tutup. Tajia qin qi li. Qin he zhang. Xiang Bo, 菩萨及上人行三问讯、一问讯、再问讯、三问讯，互相祝福。Kang Eng Sesiung Setie dan juga berterima kasih kepada semua tim Simfasian, baik juga para partisipan dan juga semua yang di belakang layar, berkat adanya kerjasama yang baik sehingga bisa tersenggaranya Simfasian ini dengan sangat baik dan juga materi yang telah disiapkan oleh para penterjemah. Kang Eng Sesiung Setie. Kan En. Jangan lupa absensi dan besok hari Minggu di malam hari pukul 6.40. Sampai ketemu. Semoga ini hari Sabtu ya, semua bersukacita dengan keluarga dan komunitas ya, melakukan hal kebajikan bersama. Kan En, 祝福大家欢喜幸福健康。造福人间的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间。流度万心的一个个故事，早已走在法华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。走入法水界深渊，莫忘那一年、那一人、那一年，曾经的足迹，拥抱长生在人间。是因缘来人
见，流露万心的一个个故事，早已都在那花间的路。我为佛教为众生，为佛教为众生。我望诸同岁月更福田，我望自己列这千万缘，我望师徒同行聚山林，我望佛体世界化为缘，我望那一年那一年，曾经的足迹走入花最结山缘，我望那一年那一年，曾经的足迹，拥抱苍生在人间。我望那一年那一人那一感恩菲菲亮师姐，感恩艾丽莎英特师姐，感恩。